Cek satu, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan dari pendidikan karakter nabawiyah usia 10 sampai dengan 14 tahun. Di antara yang harus dilakukan oleh para orang tua terhadap putra atau putrinya yang berusia di atas 10 tahun, ya. Yang pertama, mengajarkan azan bagi anak laki-laki, kemudian tidak mencela perbuatan anak, lalu melerai anak yang terlibat perkelahian, menyuruh anak segera tidur setelah sholat isya, melarang tidur telungkup. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pendidikan karakter untuk anak usia 10 sampai 14 tahun. Poin yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua adalah memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Baik. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-shalah bi-sab'i sinin wadribuhum 'alaiha bi-'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Rasulullah SAW mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat bila telah menginjak usia 7 tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Baik, ini diantara dalil bahwa orang tua harus memisahkan tempat tidur anak laki-laki dan wanita ketika salah satunya berusia 10 tahun. Ya, jadi kalau kita punya anak 2 misalkan, satu laki-laki, satu perempuan, sejak kecil tidurnya bareng satu kamar, ya, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Nah, selama ini tidurnya satu kamar, bahkan satu ranjang. Nah, ketika mereka berusia 10 tahun, salah satunya berusia 10 tahun, ya, apakah itu kakaknya yang wanita, ya, atau misalkan kakaknya laki-laki, adiknya wanita, maka di usia 10 tahun ini anak harus dipisah tempat tidurnya. Ya, harus dipisah tempat tidurnya. Mengapa? Mengapa harus dipisah? Bukankah mereka saudara kandung, satu ayah, satu ibu?
Benar. Tapi harus kita ketahui bahwa ketika seorang anak menginjak usia 10 tahun, maka di saat ini naluri seksualitasnya mulai tumbuh. Ya, naluri seksualitasnya mulai tumbuh. Di mana fase ini merupakan fase mendekati usia balik. Ya, mendekati usia balik. Anak laki-laki mulai senang melihat lawan jenisnya. Bahkan mulai terangsang apabila melihat aurat lawan jenisnya. Nah, di usia 10 tahun ini anak harus dijaga. Walaupun itu adik kandungnya, ya, harus dijaga dia dari melihat aurat lawan jenis. Ya. Kenapa? Dia khawatirkan nanti kalau tidak dijaga, dia terbiasa melihat aurat adiknya di kamar. Karena orang tidur terkadang auratnya terbuka. Ya. Lagi tidur auratnya terbuka. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, maka anak kita, terutama anak laki-laki, jangan terbiasa melihat aurat lawan jenis. Termasuk aurat adik wanitanya. Atau aurat kakak wanitanya. Atau aurat ibunya. Jadi walaupun terhadap anak kandung kita yang laki-laki, bukan berarti seorang ibu boleh membuka auratnya. Aurat mana yang tidak boleh terlihat bagi seorang wanita terhadap anaknya atau saudara laki-lakinya, ya, terhadap mahramnya, yang tidak boleh terlihat adalah aurat besar. Aurat besar wanita, yaitu dari dada sampai ke lutut. Ya, dari dada sampai ke lutut. Ini aurat besar wanita yang tidak boleh dilihat oleh mahramnya. Kalau aurat kecil seperti rambut, seperti kaki, leher, ya, tangan, ini masih boleh dilihat. Tapi aurat besar, dada, ke bawah sampai lutut, ini dijaga jangan sampai anak laki-laki kita melihatnya. Ya. Nah, ini biasanya para wanita sering teledor. Keluar dari kamar mandi pakai handuk. Pakai handuk, handuknya di atas lutut. Ya. Sehingga terlihat oleh anak laki-lakinya. Atau terlihat oleh adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus dijaga. Maka ingatkan anak-anak kita yang wanita, walaupun di rumah itu adalah mahram dia, dia punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, punya ayah, atau ada pamannya juga di situ, maka bukan berarti dia bebas pakai celana pendek, pakai celana sepaha, atau pakai rok sepaha. Ingatkan anak kita bahwa aurat besar ini harus ditutup. Ya, aurat besar harus ditutup. Walaupun terhadap mahram, ya. Kalau terhadap selain mahram, semua aurat yang besar dan yang kecil juga harus tertutup. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan, telapak tangan, ya. Jadi aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah mana? Wajah adalah bagian muka yang tidak ditumbuhi oleh rambut. Itu wajah.
Nah, yang tidak ditumbuhi oleh rambut itu boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Aurat berikutnya bagi wanita adalah apa? Yang bukan aurat bagi wanita yang berikutnya adalah tangan atau dalam hadis telapak tangan. Para ulama menjelaskan telapak tangan itu adalah punggung dan bagian bawah tangan. Artinya dari pergelangan tangan ini sampai ujung jari ini termasuk telapak tangan. Boleh terlihat oleh lawan jenis. Ya. Nah, adapun terhadap mahram yang boleh diperlihatkan hanya aurat kecil. Aurat kecil dari dada ke atas, dari lutut ke bawah. Lain itu aurat besar tidak boleh diperlihatkan. Baik. Nah, jadi para orang tua harus mulai memisahkan tempat tidur anaknya sejak salah satu dari anak itu berusia 10 tahun. Salah satunya ada yang berusia 10 tahun. Harus dipisah. Bagaimana kalau kamarnya cuma satu, Ustaz? Anak sama suami di kamar, anak-anak di ruang tamu. Tidurnya selama ini campur mereka. Tetap harus dikasih hijab, ya. Mungkin yang wanita mepet ke tembok, kasih hijab. Yang laki-laki di bagian luar. Intinya jangan sampai ketika mereka tidur itu lalu nanti terbangun lalu melihat aurat saudaranya, melihat aurat besar saudaranya. Ya. Baik. Adapun aurat besar laki-laki adalah ya, ya dari pusar eh, sampai pahanya. Ini aurat besar laki-laki. Ya. Jadi laki-laki lebih aman. Kalau dia tidur pakai celana pendek, untuk laki-laki lebih aman daripada wanita, ya, karena aurat laki-laki sedikit. Baik. Kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua, yakni boleh memukul anak jika tidak melaksanakan sholat. Dari Amru bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholat, wahum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat usia mereka 7 tahun. Dan pukullah mereka saat berusia 10 tahun. Ya, ya. Jadi anak kita yang berusia 10 tahun, kalau tidak mau sholat, boleh dipukul. Tetapi ingat, ya, memukul ini bukan karena emosi. Bukan karena emosi. Tapi pukulan yang sifatnya mengingatkan. Ya. Apa bedanya pukulan emosi dan mengingatkan? Beda. Kalau mengingatkan, ya, sekali saja cukup. Tapi kalau memukul karena emosi, karena marah, biasanya kita mukul anak itu nunggu nangis. Kalau dia nggak nangis, nggak berhenti mukul. Kalau dia nggak nangis, nggak berhenti mencubit. Nah, ini memukulnya bukan dalam rangka mendidik, tapi dalam rangka melampiaskan emosi. Ini tidak boleh, ya. Menghukum anak karena dalam rangka melampiaskan emosi kita, kemarahan kita, ini tidak boleh. Karena apa? Karena anak tidak akan berubah. Sebaliknya, anak akan dendam. Dia tahu orang tuanya ini kesel sama dia, marah sama dia, dan memukulnya ini tanpa perhitungan. Ya. Dan jika terpaksa harus memukul anak karena dia tidak sholat, memukulnya itu pun dengan alat yang tidak meninggalkan bekas.
Para sahabat mencontohkan memukul anak yang tidak sholat itu dengan siwak. Tahu siwak ya, yang biasa digunakan untuk membersihkan gigi. Kayu siwak itu. Kayu siwak itu panjangnya ya kurang lebih mungkin 20 cm, paling panjang 20 cm. Ya. Nggak ada kayu siwak yang 1 meter, nggak ada. Ya. Paling panjang 20 cm. Kecil, sebesar ya jari kita ini. Jadi kalaupun dipukul itu tidak menyakitkan. Ya, tidak menyakitkan. Dan bagian yang dipukul pun tidak boleh wajah. Bisa kita pukul tangan atau pahanya ya. Nah, dengan benda yang pendek, kecil, tidak akan berbekas. Mungkin ada yang mengatakan, sob kalau dipukul pakai itu nggak akan berefek. Karena anak biasanya baru jera kalau dipukul dengan keras, dengan gagang sapu, ya, dengan komoceng. Berefek atau tidak itu tergantung proses pendidikan kita sebelumnya. Ya, kalau selama ini kita sering mukul anak, padahal dia belum berusia 10 tahun. Salah dikit dipukul, belum mandi dipukul, apalagi pulang sekolah telat dipukul. Ya, terbiasa dipukul. Lalu hari ini setelah kita belajar, ternyata mukul anak itu pakai kayu kecil yang ukurannya kurang lebih 1 jengkal. Dipukul pun bagian tangan atau pahanya. Ya. Maka kalau hari ini anak itu dipukul dia senyum-senyum saja, ketawa, ya wajar. Kenapa? Karena sebelumnya dia mendapatkan pukulan yang lebih keras. Ya. Maka ketika kita memukul dengan benda kecil, dia tertawa. Nggak ngefek. Benar nggak ngefek. Karena proses pendidikan sebelumnya salah. Ya. Tapi bagi anak yang tidak pernah dipukul, dan memang seharusnya anak itu tidak boleh dipukul kecuali setelah dia berusia 10 tahun. Ini harus jadi catatan ini. Ya. Jadi kalau kita mau mukul anak, tunggu dia berusia 10 tahun. Kalau kita mau nyubit anak, tunggu dia berusia 10 tahun. Jangan sampai anak baru 5 tahun, 4 tahun sudah dicubit, sudah dipukul. Ya, dan itu banyak terjadi hari ini. Ya, banyak terjadi. Bahkan seorang bercerita, ada seorang wanita guru TK. Dia guru TK. Ikhwan ini bertetangga dengan dia. Sama-sama ngontrak. Yang namanya ngontrak, paham lah kita ya. Biasanya kalau yang di sebelah nangis, teriak, kedengeran ke sebelahnya. Dia ngontrak nih. Di sebelahnya pasangan muda baru punya anak usia kira-kira 3 tahun. 3 atau 4 tahun. Itu kalau marah, ibunya ini memarahi anaknya, persis memarahi orang dewasa. Ya, menggunakan bahasa orang dewasa marahnya itu. Jadi dia kalau marah kepada anaknya seperti memarahi anak yang sudah dewasa. Atau seperti kalau dia lagi bertengkar sama suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa ibu seperti ini tidak punya ilmu pendidikan. Dia tidak bisa menghadapi anak berdasarkan usianya. Harusnya anak yang usia 4 tahun itu salah, wajar. Ya, misalkan dia menumpahkan sayur atau memecahkan gelas, itu hal wajar. Ya, karena memang akalnya belum sempurna. Nah, anak seperti itu jangan dimarahin, jangan dipelototin, jangan dibentak. Tapi justru dirangkul. Lalu barang-barang yang kira-kira khawatir pecah, hancur, jauhkan dari jangkauannya. Begitu caranya. Ada seorang ibu memarahi anaknya bahkan
Sampai dicubit berkali-kali gara-gara handphone ibunya dimasukkan ke dalam ember yang ada airnya. Ya, namanya anak-anak dia senang main air. Dia dapat apapun biasanya dia punya mainan taruh di ember, dianggap itu perahu. Ada handphone ibunya dimasukin ke dalam ember. Ibunya marah, mencubit anaknya berkali-kali. Ini yang salah bukan anaknya tapi ibunya yang ledor meletakkan barang berharga sembarangan. Namanya anak-anak dia belum paham, ya. Jadi anak ulangi, jangan menghukum anak sebelum dia berusia 10 tahun. Ya. Pedoman kita adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin." Dan pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, kenapa? Anak umur 10 tahun kalau dipukul, dia akan ngerti tujuan pukulan itu. Tapi anak 4 tahun dipukul, dia nggak ngerti. Ini saya dipukul nih karena apa? Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia. 7 tahun aja mungkin belum ngerti. Kenapa dia dipukul? Kalau kita katakan kamu salah, dia pun belum bisa menilai apa kesalahan dia, belum bisa. Walaupun orang tuanya berkali-kali mengatakan jangan ulangin ya, jangan ulangin ya, jangan ulangi ya. Ya. Dia belum bisa. Jangankan 4 tahun, 7 tahun. Yang 15 tahun aja terkadang sudah dihukum masih mengulangi kan kesalahan. 15 tahun, kelas berapa itu kalau sekolah? Kan kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, 15 tahun. Asal pulang sekolah terlambat, main dulu ke rumah teman. Dimarahin sama kita, jangan ulangin ya, besok jangan ulangin ya. Kira-kira dia berhenti atau tetap masih ngulangin? Rata-rata masih ngulangin. Itu 15 tahun. Yang sudah bisa mencerna dan menilai apa kesalahan dia. Dia bisa menilai kenapa orang tuanya marah. Dia tahu itu, dia bisa menilai. Tapi anak 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ini belum bisa. Dipukul sekeras apapun, dia nggak akan paham. Yang terjadi adalah dia tertekan. Melihat orang tuanya itu sosok yang menakutkan, sosok yang menyeramkan. Ya. Adapun kesalahan tetap akan dia ulangin lagi. Kalau misalkan anak umur 5 tahun, setiap kali hujan dia keluar mandi, becek-becekan di luar. Ya, dicubit sama kita, dipukul sama kita, dimarahin, lalu dibilang awas ya kalau ngulangin lagi, awas ya kalau ngulangin lagi. Dia nggak ngerti besok hujan teman-temannya mandi, dia akan ikut lagi karena memang akalnya belum sempurna. Ya, akalnya belum sempurna. Nah maka ini orang tua penting sekali ilmu ini supaya tidak salah didik. Ya, pendidikan karakter ini para orang tua, terutama para ibu, bisa dikatakan wajib belajar ini. Supaya apa? Supaya anak itu tidak jadi korban pendidikan yang salah. Yang akhirnya nanti ya, metode pendidikan yang salah itu akan terulang. Ya, seperti tadi, seorang wanita guru TK memarahi anaknya yang usia 4 tahun seperti memarahi anak dewasa. Kenapa dia melakukan itu? Boleh jadi dulu waktu kecil seperti itulah orang tuanya mendidiknya. Ya, seperti itulah orang tuanya mendidiknya. Akhirnya sekarang setelah dia punya anak, dia mendidik anaknya dengan cara yang salah seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Berapa waktu yang lalu eh, Ana juga mendapatkan cerita ya bahwa ada seorang ibu punya anak 3. Qadarullah anaknya ini rapat usianya setahun
Ya, kurang lebih setahun bedanya antara yang satu dengan yang lain. Mungkin dia lelah mengurus anak ini. 3 masih kecil-kecil semua. Satu saat anak yang paling besar ini hilang. Main berjam-jam nggak pulang-pulang. Ya, usianya kira-kira 4 tahun, 4 tahunan. Main jauh, nggak pulang-pulang berjam-jam, dicari ke sana kemari. Setelah ketemu, habis ini anak, ya, dicubit. Si ibu melampiaskan kekesalannya, apalagi dia mungkin lelah, letih ya, mencari anaknya ke sana kemari. Begitu ketemu bukan dipeluk anaknya, bukan dipeluk, dicubit habis-habisan. Ya, orang tuanya berpikiran bahwa dengan dicubit ini anak nggak akan ngulangin kesalahannya. Ya. Padahal dia tidak mengerti siapa yang dihadapi. Yang dihadapi adalah seorang anak yang memang tadi akalnya belum sempurna. Dia dicubit, dia nggak tahu kenapa dia dicubit. Kalau dikatakan jangan ulangin, dia pun nggak tahu apa yang tidak boleh dia ulangi. Ya, ini kesalahan fatal. Akhirnya anak tertekan, ya, tertekan jiwanya, tertekan mentalnya. Akhirnya anak cenderung apa? Cenderung emosinya tidak stabil, cepat marah, ya, cepat ngambek, karena hatinya nggak, tidak periang, tidak apa namanya, hatinya tidak nyaman, ya, karena salah didik. Nah, anak-anak yang waktu kecil banyak tertekan menjadi pelampiasan emosi bagi orang tuanya, maka setelah dewasa ini akan berbeda dengan anak-anak yang waktu kecil mendapatkan kasih sayang yang penuh dan tidak pernah tertekan. Beda. Ya. Jadi ilmu yang kita miliki, para orang tua ini, ilmu yang dimiliki dalam mendidik anak itu akan menentukan kondisi kejiwaan si anak di masa yang akan datang. Ya. Dan biasanya anak yang sering dimarahi, tertekan, kalau ada masalah dia nggak akan cerita sama orang tuanya. Baliknya justru dia akan cerita kepada orang lain. Dan anak yang tidak mendapatkan rasa aman dengan ayahnya, apalagi dengan ibunya, dia tidak aman, maka dia akan mencari aman kepada orang lain. Ya, dia akan cari rasa aman itu dari orang lain. Kalau ayahnya galak, ibunya galak, biasanya anak ini cari aman kepada siapa? Mungkin kakeknya, neneknya, pamannya, bibinya. Itu kalau dia masih kecil. Kalau dia sudah besar, dewasa, usia 15 tahun, 16 tahun, apalagi wanita, kepada ibunya tidak aman, tidak nyaman, kepada ayahnya tidak nyaman, maka dia akan cari rasa nyaman itu, rasa aman itu kepada laki-laki yang ada di luar. Ini berbahaya, ya. Ini berbahaya. Jadi benar apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya condong kepada kebaikan, condong kepada Islam. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak ini menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, dan menjadi Majusi. Orang tuanya yang berperan. Nah, kalau orang tua bisa menyebabkan si anak jadi Nasrani, jadi Majusi, jadi Yahudi, maka ketika anak nakal, menjadi mungkin pengedar narkoba, maka ini tidak lepas dari pengaruh orang tua. Ya, ini tidak lepas dari peran orang tua yang menyebabkan anak itu menjadi tidak baik. Karena aslinya anak ini baik. Ketika dia lahir, dia dalam keadaan fitrah, condong kepada kebaikan, bukan condong kepada keburukan, tidak. Ya. Nah, ketika setelah dewasa dia condong kepada keburukan, senang kepada keburukan, suka melakukan kejahatan, maka fa'abawahu. Penyebabnya adalah dua orang tuanya. Ya, orang tuanya yang salah salah, dalam mendidik. Ya. Baik.
Kemudian yang berikutnya, Rasulullah tidak pernah memukul anak, tapi beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan. Ya, disebutkan dalam Sahih Adabul Mufrad. Abu Umamah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menerima dua anak. Beliau memberikan salah satu dari keduanya, beliau memberikan salah seorang dari keduanya kepada Ali. Beliau berpesan, jangan pukul dia, karena aku melarang memukul orang yang sholat, dan aku melihatnya mengerjakan sholat sejak kami terima. Ya. Nah di sini Abu Umamah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang Ali memukul anak, ya, dengan mengatakan, aku melarang aku melarang memukul orang yang sholat. Maksudnya selagi anak itu masih mengerjakan sholat, ya, selagi anak itu masih mengerjakan sholat, jangan dipukul, jangan dipukul. Tapi dia melakukan kesalahan yang lain, ya. Misalkan tadi pulang sekolah terlambat, ya, jangan dipukul, nasihati dengan baik, sebutkan mudorotnya, ya, apa mudorotnya kalau eh, tidak langsung pulang ke rumah ketika pulang sekolah misalkan, atau apa mudorotnya kalau pulang larut malam, ya, disampaikan seperti itu. Karena terkadang, ya, kata-kata itu lebih menyentuh daripada pukulan. Umumnya kita pun demikian, ya. Kita hari ini yang sudah dewasa, berumah tangga dan punya anak, kalau misalkan kita melakukan kesalahan, seorang istri melakukan kesalahan, tentu dia ingin suaminya itu memperbaiki dia dengan cara menegur, bukan dengan memukul, ya kan? Kalau seorang istri melakukan kesalahan, misalkan meninggalkan rumahnya tanpa memberitahu suaminya, dia pergi, mungkin main kemana, ya, 3 jam 4 jam belum pulang, suaminya pulang, di rumah nggak ada orang, telepon nggak diangkat. Setelah istrinya pulang, suaminya marah karena suaminya mau masuk pintu, pintunya terkunci, kuncinya dibawa sama istrinya. Jelas istri melakukan kesalahan, tapi tentu si istri, dia tidak ingin suaminya memperbaiki dia dengan cara memukul. Dia ingin suaminya menegur dia dengan kata-kata, ya, bukan dengan pukulan tapi dengan kata-kata. Dan kata-kata itu pun yang diharapkan oleh seorang istri adalah kata-kata yang lembut dan tidak terlalu banyak kalimatnya. Nah, itu yang kita inginkan. Begitu juga suami, ketika suami melakukan kesalahan, tentu dia tidak berharap istrinya memukul dia. Dia berharap istrinya mungkin melampiaskan kesalahannya dengan, ya, menegurnya dengan kata-kata dan tidak terlalu lama. Nah, begitulah sifat kita, ya, manusia ini. Kalau kita berbuat salah, kita ingin diperbaiki dengan cara terbaik. Dengan kalimat yang lembut, kalimat yang bijak. Bukan dikit-dikit pukulan. Itu yang kita inginkan. Nah, kalau itu yang kita inginkan, maka itu juga yang diinginkan oleh anak-anak kita. Ya. Apalagi kalau anak kita itu baru berusia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kalau dia salah, dia ingin orang tuanya nggak main pukul. Orang tuanya nasihati, menegur dengan cara yang bijak, cara yang baik. Itu yang diinginkan oleh anak kita. Ya. Dan itu lebih mengena. Kalau kita katakan nggak mempan, Ustadz, anak saya kalau diomongin nggak mempan. Anak tidak mempan diomongin oleh kita. Boleh jadi cara kita menasehatinya salah.
Bukan dia tidak mau mendengar nasihat kita, bukan. Tapi cara kita menasehatinya salah. Bisa jadi kita menasehati sambil marah-marah. Ya kan? Kalau menasehati sambil marah-marah, yang terjadi bukan nasihat, tapi apa? Serangan. Ya, isinya adalah serangan semua itu. Kamu. Bukan menasehati. Kalau nasihat itu, goalnya adalah kebaikan untuk yang dinasehati. Itu nasihat. Ya, nasihat itu goalnya, tujuan akhirnya adalah kebaikan untuk yang dinasehati. Tapi kalau marah-marah, bicara sambil marah-marah, itu bukan menginginkan kebaikan untuk yang dinasehati, tapi ingin melampiaskan ya kekesalan, kemarahan pada orang yang berbicara. Dia ingin mencapai kepuasan, kepuasan batinnya, biar dia puas. Maka anak itu dimarahi sehabis-habisan. Ya, maka kalau seperti ini nggak akan mengena. Apalagi kalau marahnya terlalu sering, sehari bisa 2-3 kali marah. Mau berangkat sekolah dimarahin, pulang sekolah dimarahin, mau tidur nanti dimarahin. Ya wajar kalau anak kita itu nggak mau dengar ya dinasehati sama kita. Kenapa? Over nasihat, terlalu banyak sudah nasihatnya. Ya, akhirnya dia jenuh. Jenuh, maka dikatakanlah kita sebagai orang tua yang bawel, orang tua yang cerewet. Nah, begitu ya. Jadi perhatikan kalau kita mau memperbaiki anak kita yang melakukan kesalahan, pertama ya, jangan menasehati pada saat kita sedang marah. Ya. Karena kalau lagi marah yang keluar adalah kalimat-kalimat yang nggak baik. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika salah seorang di antara kalian marah, maka diamlah. Ya, jadi kalau kita lagi marah nih, kesel, ya, diam dulu. Diam dulu. Walaupun memang yang enak itu ngomong ya. Kalau lagi marah kan yang enak itu ngomong. Istri marah sama suaminya. Yang enak kan ngomong tuh. Kalau suaminya diem aja. Kesel justru. Atau suami kesel sama istri. Dia pengen ngomong nih. Istrinya diem aja. Atau suaminya kalau orang ngomong itu jangan diem. Dengerin. Padahal istrinya dengerin. Cuman ya syaitan itu ada di kiri dan di kanan. Ada di si suami dan ada di istri. Yang diinginkan oleh syaitan adalah pertengkaran. Ya, jadi kalau satunya diem, kan nggak bertengkar. Satu marah, yang satunya diem. Kan nggak jadi pertengkaran. Terjadinya pertengkaran itu kalau yang satu marah, yang satunya ikut-ikutan marah. Ya. Nah, maka kita diberi atau diatur dalam agama kita, kalau lagi marah, sebaiknya diem dulu. Jangan ngomong, walaupun tujuannya baik. Tujuannya menasehati. Tapi karena kita lagi marah, biasanya kita sulit mengontrol lisan kita. Ya. Nah, terhadap anak pun sama. Kalau kita kesel sama anak kita nih, mau marah sama dia, ini dia nih, yang ditunggu-tunggu pulang nih. Mau saya marahin habis-habisan. Stop. Ketika kita punya pikiran seperti itu, maka tujuan kita adalah melampiaskan emosi kita, bukan menginginkan kebaikan pada si anak. Ya, tahan dulu, diem dulu. Nah, mungkin keselnya sampai 1 hari, enggak apa-apa. Kapan memperbaikinya? Nanti, besok lusa. Ya, ketika kita sudah tidak marah, ketika anak pun dalam kondisi santai, dia tidak capek, dia tidak buru-buru, atau dia tidak sedang fokus mengerjakan sesuatu, baru kita nasihati. Ya, ketika semuanya dalam keadaan santai, kita panggil, nak sini nak.
mama pengen ngomong sama kamu. Nah, baru kita nasihatin tuh. Ya, sebaiknya kamu jangan seperti itu. Karena nanti dampaknya akan begini dan begitu. Insya Allah dia dengar. Ya, tapi kalau kita menasehati ketika kita sedang marah atau ketika dia sedang fokus mengerjakan sesuatu, kita nasihati, itu juga nggak akan mempan. Dia lagi asik main game, dinasehatin sama kita, itu nggak akan masuk. Atau dia lagi buru-buru, buru-buru mau pergi, buru-buru mau ikut temannya, dinasehatin sama kita juga nggak akan masuk. Ya, jadi ketika kita menasehati itu seperti kita memasukkan air ke dalam botol. Lihat bagaimana kita kalau memasukkan air ke dalam botol. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa tergesa-gesa, airnya akan tumpah. Perlu ketenangan. Yang menuangkan air itu harus tenang. Botol yang menampung pun harus diem. Baru airnya masuk. Itu pun tidak boleh menuang airnya sekaligus. Banyak. Tumpah dia. Harus sedikit-sedikit ya sambil diperhatikan masuk nggak nih ke botol. Nah, begitulah kita memperbaiki anak kita, ya. Jadi yang menuangkan air harus tenang, botolnya pun nggak boleh goyang. Orang tua yang menasehati anaknya harus dalam kondisi tenang, tidak emosi, ya. Anak yang diperbaikin pun harus dalam kondisi tenang, baru bisa masuk. Kalau sudah masuk, insya Allah awet, ya. Seperti air dalam botol, udah masuk nih, kemudian ditutup, dia nggak akan keluar. Anak kalau sudah dinasihati dengan bijak, masuk ke sanubarinya, insya Allah akan awet. Besok lusa nggak perlu diulang lagi karena dia udah tahu. Ya. Dan di antara kesalahan para orang tua adalah menasehati anak dengan kalimat yang sama secara berulang-ulang. Ini pun kekeliruan. Ya. Misalkan orang tuanya menasehati anaknya, kalau habis mandi jangan meletakkan anduk di atas kasur. Ya. Sekali nasihat, kalau memang sudah masuk itu nasihat, besok lusa nggak perlu diulang lagi nasihatnya. Cukup kita ambil anduk itu, kita gantung, dia akan tahu. Ya, misalkan kemarin sudah dinasihati, tapi masuk ya, nasihat itu masuk gitu. Tadi biar masuk, yang menasihati harus tenang, yang dinasihati harus tenang. Kalau kita rasa, ini anak sudah ngerti nih, sudah tahu dia bahwa tidak boleh meletakkan anduk basah di atas kasur misalnya. Besok lusa dia lupa. Nggak perlu lagi dikatakan, kan kemarin mama udah bilang. Nggak perlu. Nanti lama-lama akan over nasihat. Cukup kita ambil itu anduk, kita gantung ke jemuran, dia akan tahu, wah, ya, dia akan sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan tanpa ditegur, tanpa diingetin. Kalau ini yang terjadi besok begitu, lusa begitu, insya Allah anak akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, begini caranya, ya. Bukan dengan hari ini dinasihatin, besok tegur lagi, lusa tegur lagi. Akhirnya bertahun-tahun kita menegur anak dengan kalimat yang sama, dengan cara yang sama, namun anak kita tidak berubah. Nah, terkadang sebenarnya ya kita itu tahu bagaimana cara menasehati anak yang baik, itu tahu kita. Tapi terkadang kita nggak mau melakukannya, kita nggak sabar, pengennya langsung ngomel aja, gitu ya. Ya. Baik, berikutnya tidak memukul anak dalam keadaan marah. Itu dia sudah kita sampaikan. Tidak memukul anak dalam keadaan marah. Kemudian Rasulullah SAW juga berwasiat, ya,
Kata beliau, "Idza qatala ahadukum akhahu ya, falyattaqil wajha." Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian akan memukul, maka hindarilah bagian wajah. Nah, nggak boleh mukul wajah, ya, nggak boleh mukul wajah. Nah, di pesantren, bagian guru atau kakak senior itu kalau memukul adik juniornya, menghukum adik juniornya, atau guru memukul muridnya, paling enak itu mukul wajah, ditempeleng. Ya, terkadang kalau yang ditempeleng itu banyak, karena yang melanggar banyak, ada santri yang kabur misalkan, kaburnya sampai 20 orang. Kalau ditempeleng satu-satu kan pedas tangan gurunya. Maka dia gunakan sendal yang dipukul wajah. Ini nggak boleh, haram. Ya, tidak boleh memukul wajah. Kenapa? Karena wajah ini adalah eh, salah satu anggota tubuh yang dijaga, ya, dan eh, sangat dimuliakan wajah seseorang itu. Ya. Maka hargai seseorang itu dengan tidak melukai wajahnya atau tidak mencelakai wajahnya. Ya. Nah, bagaimana hukuman yang harus diberikan tadi? Kalau memang harus memukul, pukul bagian lain, mungkin pahanya, tangannya, jangan wajah. Termasuk memukul anak, ya. Seorang ayah yang suka nempeleng anaknya, maka boleh jadi si anak itu, ya, ketika orang tuanya tua, anak nggak akan sayang ke orang tuanya. Ya. Anak yang sering dipukul, ditempeleng oleh orang tuanya, ketika orang tuanya sepuh, si anak tidak akan menunjukkan kasih sayang kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya sewaktu anak ini kecil sering memukul wajah. Ya. Dan orang yang memukul wajah itu memperlihatkan yang memukulnya itu emosi. Ya. Orang tua yang memukul anak dengan memukul wajahnya itu menunjukkan orang tua itu emosi, marah. Yang paling enak adalah wajahnya. Ya. Nah, tapi kalau orang tua memukul bagian yang lain, mungkin tangannya dicubit, pahanya dicubit, gitu ya. Ini si anak tidak akan serta-merta mengatakan orang tuanya pemarah, orang tuanya galak. Ya. Tapi kalau dipukul wajah, dia akan cerita ke orang lain orang tuanya galak. Ya. Dia ditempeleng berkali-kali. Baik. Kemudian berikutnya, hentikan pemukulan bila anak meminta tolong kepada Allah. Hentikan pemukulan bila anak meminta tolong kepada Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'azakum billahi fa'aizu, wa man sa'alakum billahi fa'aqu." Kata Rasulullah SAW, orang yang meminta perlindungan kepada kalian atas nama Allah, maka lindungilah. Dan siapa yang meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berilah. Ya, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau ada orang yang mengatakan, demi Allah tolonglah saya, demi Allah berilah saya, maka berusahalah untuk memberi apa yang dia minta atau menolong apa yang dia butuhkan. Ya. Nah, termasuk ketika kita memukul anak, lalu kata anak mengatakan, demi Allah hentikanlah pukulan ini. Demi Allah saya berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan ini lagi. Dia menyebut nama Allah, meminta orang tuanya berhenti memukul. Maka orang tua hendaklah berhenti memukul, ya, jangan dilanjutkan. Baik, satu lagi, menghukum anak dengan cara halus dan lembut. Ya, menghukum anak dengan cara yang halus dan lembut. Kalau memang anak itu harus dihukum, maka hukumlah dengan cara yang halus dan lembut. An-Nu'man bin Bashir qala
uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inabun min Taif. Fada'ani faqala khudh hadza al-unquda fa ablighu ummak. Fa akaltuhu qabla an ublighahu iyyaha. Falamma kana ba'da layalin qala li ma fa'ala al-unqud hal ablaghtahu ummaka? Qultu la. Fasammani Ghudar. Dari Nu'man bin Bashir, dia berkata, Nabi SAW diberi hadiah anggur dari negeri Taif. Kemudian beliau memanggilku dan bersabda, ambillah setangkai ini dan berikan kepada ibumu. Maka aku memakannya sebelum aku menyampaikannya kepada ibuku. Ya. Setelah lewat beberapa malam, beliau bertanya kepadaku, apa yang terjadi dengan setangkai anggur itu? Apakah sudah kamu berikan kepada ibumu? Aku menjawab, belum. Maka beliau pun menyebutku Ghudar. Ya, Ghudar itu artinya orang yang tidak amanah. Ya, orang yang tidak amanah. Ghudar. Baik. Sebenarnya anak yang salah itu, ya, cara menghukumnya tidak harus dipukul. Tidak harus dipukul. Ya. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau memang anak itu bisa berubah dengan kata-kata, maka gunakan kata-kata. Tanpa harus memukul. Bahkan bila anak itu bisa berubah tanpa dinasehati, tanpa ditegur, ya sudah jangan ditegur. Kalau memang dia bisa berubah dengan cara itu. Karena tujuan dari nasihat, tujuan dari pukulan kan perubahan. Nah sekarang tanpa pukulan, tanpa teguran, dia bisa berubah. Maka nggak perlu teguran dan nggak perlu pukulan. Mungkin atau tidak? Ada anak yang salah, lalu berubah. Padahal tidak dipukul dan tidak ditegur. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Kisah salah seorang sahabat, ya, tepatnya beberapa sahabat, salah satunya adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Ya. Padahal tidak ada uzur. Lalu ketika Nabi SAW dan para sahabat kembali ke Madinah, pulang dari perang, Ka'ab ini tidak dihukum dengan cara dipukul. Dan juga tidak dimarahi, tapi cukup didiamkan. Rasulullah mendiamkan dia, tidak diajak bicara. Para sahabat pun mendiamkan dia, tidak diajak bicara. Akhirnya Ka'ab merasa dunia ini sempit. Ya, lalu dia bertobat dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Ya. Jadi bisa seseorang itu berubah tanpa dipukul dan tanpa dinasihatin, bisa. Kalau memang anak itu atau seseorang itu dia tahu yang dia lakukan salah. Ya. Syaratnya dia tahu dulu bahwa yang dia lakukan itu salah. Kalau yang dia lakukan itu dia tidak tahu itu salah, ya memang harus dinasehati. Tapi kalau dia tahu itu salah, ya dia tahu itu salah, maka tidak ditegur, boleh jadi dia bisa berubah. Contoh misalkan, ya ini terjadi di sebuah pesantren, ada santri kabur dari pesantren. Malam-malam dia keluar beli nasi goreng, ya, kemudian melakukan pelanggaran yang lain ke warnet, lalu merokok. Lalu ketahuan, ya ketahuan. Dipanggil oleh
ustadz atau dipanggil oleh kakak kelasnya bagian keamanan. Dia katakan, antum nanti mau dipanggil oleh mudirul ma'had, ya, pimpinan pesantren. Tentu si anak ini ketakutan, ya, ketakutan. Nah, apa yang terjadi? Mudir pesantren tahu ini ada beberapa anak yang melanggar, ya. Maka setiap kali ketemu dengan anak ini, mudir ini diem, diem aja dia, ya, diem, ya. Ketika di kelas juga didiemin, dicuekin. Nah, akhirnya setelah beberapa hari, santri-santri yang melanggar ini datang kepada mudir ini lalu minta maaf. Padahal mudirnya tidak mengeluarkan satu kata pun, ya, tidak mengeluarkan satu kata pun. Tapi santri-santri ini bertobat, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Ya. Jadi sangat mungkin seseorang itu berubah, tidak mengulangi kesalahannya tanpa dihukum, tanpa dipukul, tanpa dinasehati banyak-banyak. Cukup didiamkan, dia berubah. Tapi tadi syaratnya, yang melanggar ini harus tahu dulu bahwa yang dia lakukan itu adalah kesalahan. Ya, seperti tadi santri ini, dia tahu bahwa kabur itu nggak boleh, warnet itu nggak boleh. Tapi mudirnya tidak marah-marah, tidak memukul, bahkan tidak ngajak bicara. Akhirnya berubah. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang salah itu dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Bila tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.